teman-teman semua, kali ini saya sudah berada di salah satu lahan kering perkebunan jagung di Desa Numuti, Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita lihat hasil perkebunan jagung di tempat ini. Come on. Let's go! Halo teman-teman semua, ini adalah penampakan perkebunan jagung yang saya kunjungi kali ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, jagungnya sangat bagus, ulernya besar, dan juga berisi. Seperti yang teman-teman lihat, menariknya di perkebunan ini, jagungnya dikupas dan dibiarkan terbuka di lahan. Pasti teman-teman penasaran, apa sih tujuan jagungnya dikupas dan dibiarkan terbuka di lahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari tonton sampai habis videonya, karena kita akan mendapat informasi seputar perkebunan jagung ini lewat wawancara dengan pemilik perkebunan. Let's go! Selamat siang. Saya tahu ini Mama dengan Mama siapa? Oh, ini dengan Mama Ella Adi. Bapak Desembala. Boleh tahu ini lokasi lahan keringnya ini di mana? Pastinya di Desa Numuti, pastinya di kota. Boleh tahu ini jenis tanaman yang ditanam ini? Jenis tanaman apa? Jenis tanaman itu Deka 95R, atau dikenal dengan jagung runduk. Jenis tanah yang digunakan tanah apa? Ada di sini tanah hitam. Kalau bisa jelaskan langkah-langkah penanaman sampai dengan panen. Langkah-langkah penanaman itu mulai dari persiapan lahan, persiapan bibit, persiapan lahan itu dengan cara diterasa atau membajak, habis membajak ditanam. Setelah ditanam berapa 3 minggu atau 4 minggu setelah tanam itu ada gulma yang tumbuh ya dibersihkan menggunakan herbisida, obat runduk itu. Pakai obat runduk, jagungnya tumbuh, gulmanya mati. Dengan cara selesai. Setelah itu ada hama yang mengganggu tanaman. Cara mengatasinya dengan obat apa? Payego dan antrakol. Setelah itu hamanya sudah hilang, kita biarkan jagung tumbuh tinggi dan tumbuh pulernya. Setelah itu rumput tumbuh lagi, itu disemprot lagi menggunakan runduk. Setelah rumput mati, jagung juga sudah mulai kering pelan-pelan dan sampai kering betul, tibalah saatnya untuk panen. Ketika panen, jagungnya dikumpulkan dikupas, biarkan dikering di lahan. Setelah itu baru kita panen dan simpan di dalam rumah. Punya masalah seperti yang tadi sudah sempat kami omong, bahwa di dalam pengolahan itu saat jagung sudah tumbuh itu ada ulat yang mengganggu. Nah, ketika ulat sudah mengganggu, otomatis kami membasminya dengan obat Payego dan juga antrakol itu. Seperti yang sudah kita ketahui bersama lewat wawancara tadi, ini adalah jenis jagung Deka 95R. Ada yang tahu apa itu jagung Deka 95R? Oke teman-teman, jadi jagung Deka 95R adalah benih jagung bioteknologi komersial pertama untuk petani Indonesia
yang disalurkan oleh PT Bayer Indonesia. Bibit ini ditanam untuk uji coba oleh 253 petani melalui program Better Life Farming di 10 kabupaten di Provinsi NTB, NTT, dan juga Sulawesi Selatan sejak November 2022. Jagung DK95R ini dapat diperoleh lewat kelompok tani yang ada di setiap desa. Mama ini untuk luas lahannya ini Luas lahan sekitar 50-an area. terus sumber air dan alat pengairannya ini Nah, kalau untuk sumber air, untuk sementara kita bergantung pada hujan karena pas musim penghujan. Nah, ketika musim panas tiba, kami melakukan penanaman itu penyiramannya menggunakan air yang datangnya dari sumur. Cara pengairannya menggunakan motor air, dialiri melewati pipa. Setelah sampai di perkebunan ini menggunakan sprinkler. Iya. terus mungkin perkiraan hasil yang didapat seperti apa? Perkiraan hasil yang didapat untuk sementara diperkirakan 3-4 ton. Terus yang selanjutnya ini hasil panen ini kira-kira diekspor keluar wilayah atau diolah? Kalau untuk hasil panennya itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah sekaligus untuk kebutuhan ternak. Tidak diekspor kemana-mana. Baik, terima kasih. Iya. Jadi teman-teman, dalam wawancara ini sudah menjawab pertanyaan kita bahwa jagung ini dikupas dan dibiarkan terbuka di lahan agar cepat mengering sehingga saat panen petani tidak perlu mengupas kulitnya lagi. Dari perkebunan ini menjadi bukti bahwa petani sekarang sudah mulai lebih optimal dalam mengolah lahan kering dan juga dengan alat yang semakin modern. Diharapkan semoga kedepannya petani dapat lebih maju dan memanfaatkan hasil perkebunannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi petani juga dapat memanfaatkan hasil perkebunannya untuk bisnis ekspor keluar.